Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merliani Zeni Kurniawati, NIM 206027 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2020A yang akan membahas tentang 1. Landasan dalam pengembangan kurikulum. 2. Prinsip dalam pengembangan kurikulum. 3. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Landasan dan pengembangan kurikulum. 1. Landasan filosofi. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses belajar, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. 2. Landasan psikologi. Syarifuddin Nurdin mengatakan, pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur psikologi, karena pendidikan adalah tenaga perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti mengubah perilaku anak menuju kedewasaan. Karena itu, proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori perubahan perilaku anak. 3. Landasan sosial budaya. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan pada suatu negara atau wilayah tertentu. Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia bermutu, mengerti dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kenyataan, dan perkembangan masyarakat setempat. Sekolah merupakan institusi yang berperan utama untuk menciptakan arah masyarakat. 5. Landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik atau siswa menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Perubahan masyarakat mencakup nilai yang disepakati oleh masyarakat tertentu, sedangkan masyarakat mencakup nilai yang disepakati oleh masyarakat dapat pula disebut sebagai kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikaitkan sebagai suatu konsep yang memiliki kompetensi tinggi. Prinsip dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, menurut Fitroh 2011. 1. Prinsip relevansi. Dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. 2. Prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam mengimplementasinya, memungkinkan menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Prinsip kontinuitas, yakni adanya keseimbangan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengembangan belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. 4. Prinsip efisiensi. Pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia yang mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. 5. Prinsip efektivitas. Aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan mengerti atau materi pembelajaran.
Pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Sumadinata 2000, pengembangan kurikulum bisa berarti menyusun kurikulum yang sama sekali baru. Kurikulum konstruksi bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Kurikulum improv bisa juga kurikulum ialah merencanakan kesempatan belajar yang ditunjukkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu terjadi pada diri siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.